Mendi membuka. Selamat datang Romo. Memperkenalkan Romo Nano. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Misa malam hari ini peringatan Ibu Maria Sri Widarti Romo Etos Soekarno Ocam dari Karmelit. Mari kita membuka banyak. Boleh tolong di-share? Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya, terdengar suara Yesus yang merdu. Dia pergi ke negeri terang, surga yang bekal, menyediakan tempatmu dan tempatku. Agar kamu dalam rumah Bapakku banyak tempatnya, diterimanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dalam rohmu. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Selamat malam Romo. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi, mengenang 7 harinya saudari kita Ibu Mari Darti. Benar ya? Saya belum hafal juga. Perayaan ini tentu harus kita alami, kita rayakan sebagai perayaan cinta kasih Allah. Perayaan Ekaristi pada dasarnya adalah perayaan cinta kasih Allah kepada kita, dan lebih lagi ketika kita mengenangkan saudari kita ini 7 hari berpulangnya, kita sungguh-sungguh ingin memperdalam iman kita akan cinta kasih Allah yang besar itu kepada kita semua, khususnya kepada Ibu Maria Sri Widarti ini. Saudari-saudara terkasih, sebelum melanjutkan perayaan kita, mari sekali lagi kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Kita mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita, seraya kita mohon kepada Tuhan agar Dia sendiri yang membersihkan dan menyiapkan hati kita, supaya kita sedikit lebih pantas datang menghadapnya dan lebih siap menerima firman serta berkat-Nya. Mari kita hening sejenak. Di hadapan Tuhan dan sesama, mari kita akui dosa dan kesalahan kita. Bersama-sama kita katakan, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon
kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, pada hari ini kami memperingati dan mendoakan saudari kami, Ibu Maria Sriwidarti, yang 7 hari lalu Kau panggil menghadap-Mu. Ampunilah segala dosanya, karena kerahiman-Mu yang tak terbatas. Terimalah hamba-Mu dalam kerajaan-Mu yang abadi. Semoga dia boleh menikmati kebahagiaan kekal dalam persekutuan dengan para kudus-Mu. Anugerahkanlah juga kekuatan dan ketabahan kepada kami, terutama keluarga yang ditinggalkan. Semoga mereka mendapat penghiburan dari-Mu sendiri, serta doa-doa kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Belum dilanjutkan, memastikan saja. Dan dari tadi saya tidak mendengar ada feedback untuk saya. Amin, tidak ada. Tuhan bersamamu. Itu semuanya di-mute atau ada masalah atau bagaimana? Karena saya butuh mendengar supaya saya yakin ini masih connect dan seterusnya. Tadi di-mute, Mo. Ya. Saya butuh jawaban. Tidak usah semuanya, tapi saya butuh jawaban. Terima kasih. Baik, Mo, terima kasih. Noni, silakan bacaan pertama. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 3 dilanjutkan ayat 5. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak. Kita apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan dirinya sama seperti Dia yang adalah suci. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya, supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Gembalaku yang menjamin selalu, jikalau Tuhanku berkenan, Yang menjamin. Jikalau Tuhanku berkenan menjadi gembala, rezeki takkan berhenti. Tuhan yang memberi, di sana jalanku membentang, Allah Bapa melindungi. Tuhan yang
menjamin selalu. Meskipun di dalam gulita, aku pun tak gentar, karena Tuhanku selalu membimbing jalanku. Dijaganya jiwa ragaku, hingga musuh tak berdaya. Tuhanlah gembalaku yang menjamin selalu. Meskipun di dalam gulita, aku pun gentar, karena Tuhanku selalu membimbing jalanku. Dijaganya jiwa ragaku, hingga musuh tak berdaya. Tuhanlah gembalaku yang menjamin selalu. Rambutku kau urap setangkis, kau burat tubuhku, bahagia dan riang selalu menyiram jiwaku. Sepanjang hidupku, dalam kemurahan Tuhan. Tuhanlah gembalaku yang menjamin selalu. Baik, pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Aku ini gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Dimuliakanlah Yohanes. Tuhan. Yesus bersabda, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?"
Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sari. Saudari-saudara terkasih yang dikasihi Tuhan, boleh cek sedikit yang tadi bacaan pertama, siapa namanya? Noni. Noni. Iya, Noni punya pacar enggak? punya. Punya. Kapan terakhir kali ketemu? Ketemu ya, bukan FaceTime atau Udah lama. Udah lama. Sebulan yang lalu. berapa? Sebulan yang lalu. Oh, sebulan ya, belum terlalu lama dong. Tapi kangen nggak? Pingin ketemu nggak? Pingin bareng-bareng nggak? Biasa aja. Waduh. Ini sungguh-sungguh mencintai atau enggak? Tolong mama papanya dicek nih. Saudara-saudara terkasih, Noni juga yang dikasihi Tuhan, Romo mengatakan, orang yang mengasihi seseorang atau orang yang saling mengasihi, ya, umumnya, biasanya, kalau sungguh-sungguh mengasihi, ya, bahkan dalam banyak kesempatan ini bisa menjadi masalah, itu selalu pingin bareng-bareng, pingin sama-sama, pingin ada bersama dengan orang yang dikasihi. Sebaliknya, pingin orang yang dikasihi itu ada bersama-sama dengan dia. Ya. Makanya waktu Romo kerja di sekolah, murid-muridnya lagi demam cinta, kasmaran, berduaan terus begitu. Nah, mulai muncullah kegelisahan-kegelisahan. Ya, itu karena ya gejala yang wajar, dorongan yang wajar yang dialami, dirasakan oleh orang yang mengasihi seseorang, ya, untuk ingin ada bersama-sama dengan dia, dengan yang dikasihinya itu. Nah, maka kita mungkin mendapat contoh lain yang lebih bagus, ya, yang lebih indah, kalau boleh saya katakan dengan istilah itu, dari papa mama mertua kita ini, oma, panggilnya apa? Oma atau Yangti atau apa? Ya. Yangti. Dari Yangti ini, dari Ibu Maria Sriwidarti dan Pak Haribowo, ya. Saya lupa depannya. Ya, Yohanes Haribowo. Nah, ya. Di flyer atau apa istilahnya yang saya terima, tulisannya indah sekali. Tidak terpisahkan. Gitu. Fotonya berdua, ada tanggal lahir dan tanggal kepergian, lalu ada tulisan di tengahnya, tidak terpisahkan, requiescat in pace. Ya. Saya kira ini mereka berdua adalah contoh nyata betapa orang yang saling mengasihi itu, ya pinginnya bareng-bareng. Ya kita tidak tahu persis apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, tapi saya kira tidak salah untuk menduga, atau dengan istilah yang suka saya pakai untuk bercanda, menuduh mereka ini bahwa sampai akhir mereka ini saling mengasihi. Jadi jarak kepergiannya juga tidak terlalu jauh. Ya. Karena memang tidak mau kepisah, tidak mau sendiri-sendiri. So sweet, ya, sampai akhir mereka sungguh-sungguh
ingin bersama-sama. Nah, lebih dari itu, saudari-saudara terkasih, ya, ada contoh pribadi yang sungguh-sungguh ingin berada dengan orang atau orang-orang yang dikasihinya. Dalam Injil kita mendengar, tadi Yesus katakan kepada murid-muridnya, ya, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun juga berada. Ya. Jadi Yesus ingin agar murid-muridnya itu ada bersama dia dimanapun dia berada. Khususnya di tempat terakhirnya di rumah Bapa. Inilah satu ungkapan, satu tanda yang amat nyata, satu ekspresi yang amat nyata bahwa Yesus mengasihi murid-muridnya. Dan itu juga berarti kita. Dalam bagian lain, dalam Injil Yohanes dikatakan Yesus bilang kepada murid-muridnya, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi sahabat. Ya. Kalau dalam bacaan pertama tadi kita dengar Paulus mengatakan kita ini anak-anak Allah. Jadi saudara angkatnya Yesus. Ya. Jadi penyebutan-penyebutan ini, predikat-predikat ini pun mau mengatakan betapa kita ini ditarik dekat, ditarik lebih dekat, ditarik masuk dalam persekutuan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang sebenarnya bisa dikatakan apa nih? Dalam arti tertentu eksklusif ya. Eksklusif bukan berarti mereka mengeliminir yang lain, tetapi ini sesuatu yang luar biasa, persekutuan kasih yang luar biasa. Dan kita ditarik masuk. Yesus menginginkan kita ada bersama-sama dengan Dia, dengan Bapa, dengan Roh Kudus dalam persekutuan itu. Maka kita ditarik masuk. Maka Yesus memastikan bahwa di rumah Bapanya ada tempat, dan kita akan dapat tempat itu. Dan peristiwa kepergian yang kita dan juga yang Kung sebelumnya, ini sebenarnya mau menunjukkan hal itu. Mau menunjukkan bahwa Yesus memenuhi janjinya. Ya, kalau dipikir-pikir secara sederhana aja, gimana kita bisa masuk ke rumah Bapa kalau kita tidak pernah check out dari sini? Ya kan? Ini sederhana sekali. Jadi kita mesti check out dulu, baru bisa check in di sana. Nggak bisa dua-duanya. Ya, udah diatur sama aplikasinya. Gitu. Nggak bisa. Ya. Nah, maka meskipun seringkali peristiwa kematian, peristiwa kepergian seseorang yang kita kasihi dalam hidup kita itu menyakitkan, menyedihkan, membuat kita kehilangan dan berduka, bahkan ada orang-orang tertentu yang sampai apa ya? Wah, Mendy pasti lebih tahu nih. Mungkin banyak orang yang cerita kepadanya, aku lumpuh karena ditinggal pergi orang yang kukasihi. Nah, meskipun demikian, tetapi sesungguhnya kalau kita mau dengan tenang memandangnya secara apa ini ya, secara tenang, apalagi didorong, didasari oleh iman. Sebenarnya peristiwa kematian itu adalah satu lagi penyataan cinta kasih Allah kepada kita, manusia ciptaannya. Ketika kita diciptakan, itu mungkin bisa dikatakan tanda pertama, ekspresi cinta pertama Allah kepada kita. Karena Dia menciptakan kita karena mencintai kita. Kita ini diciptakan karena dicintai. Jadi dicintai dulu baru diciptakan, bukan diciptakan baru dicintai. Nah, karena cinta, maka Dia menciptakan, lalu karena cintanya juga Dia memberikan kehidupan, dan terakhir, boleh dikatakan terakhir, karena cintanya juga Dia memanggil pulang. Karena tidak tahan lama-lama terpisah. Dia ingin kita ada bersama Dia selama-lamanya. Yang di sini nih sementara aja, kita disiapkan tempat di sana untuk selama-lamanya. Ya. Maka saya ingin mengajak kita semua untuk mengingat kembali kalau lupa.
atau menyadari kalau belum sadar. Sudut pandang yang demikian ini, cara kita memandang, memahami kehidupan secara lebih luas, secara lebih utuh dari kacamata iman, bahwa semuanya adalah karya belas kasih Allah, karya cinta kasih Allah kepada kita manusia. Memang di dalamnya isi dunia ini itu manusia yang ya bandel, ngawur, kurang ajar dan segala macam, ya. Dan Allah juga menciptakan alam dengan mekanismenya. Maka harus dikatakan, harus diakui di dalam hidup kita memang ada peristiwa-peristiwa yang ya membuat kita berpikir-pikir, bertanya-tanya, apa iya ini cinta kasih Allah? Kok mengerikan, kok menyedihkan, seperti yang sudah 1,5 tahun lebih barangkali kita alami, dunia alami, tidak selesai-selesai. Ya, akan muncul pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Tetapi sesungguhnya tidak mengubah kenyataan, tidak mengubah keyakinan bahwa Allah mengasihi kita dan apapun yang terjadi dalam hidup kita itu bagian dari rencana kasih-Nya. Bukan berarti karena cinta Allah merencanakan bencana buat kita, bukan. Tetapi dalam bencana kasih Allah pun tetap hadir. Ya. Nah, saudari-saudara terkasih, kembali ke permenungan kita bahwa kepergian saudari kita ini sungguh-sungguh juga hendak mengingatkan kita akan cinta dan belas kasih Allah kepada kita, terutama khususnya kepada beliau sendiri yang dipanggil pulang untuk tinggal selama-lamanya bersama Allah. Maka saya ingin agar pesan ini sungguh masuk ke dalam hati kita, ya, menyegarkan lagi, meneguhkan lagi hati kita, pikiran kita yang barangkali pertama berduka, bersedih karena peristiwa ini, kehilangan, tambah lagi sudah sekian lama ini juga berjuang, berusaha menanggung keadaan yang kurang baik ini. Ya, mari kita kembali pada iman kita, pada Allah yang adalah kasih, Allah yang senantiasa mengasihi kita dengan berbagai macam cara. Memang sering atau kadang-kadang caranya sulit kita pahami, tetapi sesungguhnya Dia adalah kasih, Dia senantiasa mengasihi kita juga dengan cara-cara yang kadang-kadang tidak kita mengerti. Dan hari ini sekali lagi kita bersyukur karena Tuhan akhirnya mau manggil yang di kita untuk beristirahat selama-lamanya bersama Dia. Kita percaya Dia akan bangkit bersama Kristus. Saudari-saudara terkasih, setelah diteguhkan oleh firman Tuhan, mari sekarang kita ungkapkan iman kita kepada-Nya dengan memanjatkan doa-doa permohonan kita. Saudari-saudara terkasih, marilah kita berdoa kepada Bapa yang telah menunjukkan kepada kita bahwa dalam diri Yesus kasih-Nya lebih besar daripada kematian. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Bagi saudara kita, Ibu Maria Sriwidarti yang telah meninggal dunia hari yang lalu, semoga Allah Bapa mengampuni segala dosanya dan menguduskan Dia. Semoga saudara kita ini mendapat tempat di surga seperti yang dijanjikan Yesus kepada kita. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga Bapa melimpahkan penghiburan, ketabahan, serta keteguhan pada keluarga yang ditinggalkan. Semoga harapan mereka senantiasa kuat untuk meneruskan peziarahan di dunia ini. Semoga Bapa membimbing dan memberikan terang bagi kehidupan mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
bagi semua orang yang sudah meninggal. Semoga Bapa demi kerahiman dan belas kasih-Nya mengampuni segala dosa mereka dan menerima mereka dalam kerajaan-Nya. Semoga mereka semua menikmati damai abadi bersama para kudus di surga. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua kita yang hadir di sini, semoga kita yang telah diajar oleh sabda Bapa sendiri semakin dikuatkan untuk mewujudkan kehendak Bapa dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga sabda Allah senantiasa menjadi pegangan dan terang hidup kita. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kepentingan kita masing-masing. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, Putra-Mu telah bangkit dari kematian dan menjadi penuntun hidup kami di dunia ini. Kabulkanlah doa-doa kami, khususnya bagi saudari kami, Ibu Maria Sriwidarti yang 7 hari lalu menghadap-Mu. Kami serahkan pula kecemasan dan pengharapan kami ke dalam kasih dan kerahiman-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Kami unjukkan, kami sembahkan Engkau ya Tuhan Allah. kebebasan dan Dari bumi kemerdekaan. bagi kami menjadi roh. Ingatan budi kehendak hati kami serahkan padamu Tuhan. Buah karya kami malam dan hari, terimalah Terpujilah Tuhan Allah semesta alam, anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil dari pokok dan dari manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Dalam karsa-Mu kami gunakan, bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu juga, bagi Tuhan kami persembahkan. Berdoalah saudari-saudaraku terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan kita atas rumah Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah memanggil kembali saudari kami, Ibu Maria Sriwidarti 7 hari yang lalu. Berkenanlah menolong saudari kami ini, agar sekarang boleh berbahagia dalam kerajaan surga. Dalam Ekaristi Kudus ini kami mengenangkan kembali kurban Kristus di kayu salib untuk keselamatan kami. Semoga Engkau sekarang ini juga menganugerahkan keselamatan abadi bagi saudari kami ini. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami arahkan Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. segala yang dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab meskipun kami seharusnya binasa dan direnggut maut karena dosa, berkat rahmat dan kasih sayang-Mu, kami ditebus melalui kemenangan Kristus. Bersama Dia, kami dipanggil kembali menuju kehidupan. Sebab itu, bersama kekuatan surga dan demi keagungan-Mu, kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Bapa Suci Fransiskus,
dan uskup kami Bapak Ignatius Kardinal, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-hambamu, Johannes Harimurti dan Maria Sriwidarti yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, dan Santo Yosef, mempelainya yang tulus hati, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab kuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikanmu. Maka Tuhan Yesus, Raja Damai, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami supaya hidup bersatu. Tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Bersama Anak domba Allah. yang menghapus dan ke Allah yang menghapus dosa dunia, ampunilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dunia, berilah kami damai. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pandanglah. Inilah Yesus Kristus, Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, dosa-dosa kita. Dialah yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Dialah yang sungguh ingin agar kita selalu berada dimanapun Dia berada. Berbahagialah saudari-saudara semua yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak
Mari kita menyanyikan lagu pujian Aku Rindu Akan Tuhan. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus, Yesus, datanglah. Yesus tinggal di hatiku, aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku, dalam suka, dalam duka. Yesus kau sahabatku. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber segala pertolongan, Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian. Engkau senantiasa mengundang kami untuk hidup berbahagia. Kami mohon, anugerahkanlah damai bagi saudari kami, Ibu Maria Sriwidarti. Dia telah menghadapmu 7 hari yang lalu. Semoga saudari kami ini sekarang menikmati kemuliaan abadi di surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Ibu, Bapak, saudari-saudara, keluarga besar, Ibu Maria Sriwidarti dan Bapak Johannes Haribowo, saya menyampaikan juga bela sungkawa atas kepergian Ibu dan Bapak ini. Saya yakin mereka mengenal Kristus dengan baik, mereka juga dengan baik, dan pasti menyediakan tempat yang layak di rumah Bapak. Yang kedua, terima kasih boleh melayani dalam perayaan Ekaristi ini. Saya minta maaf sekiranya ada yang kurang-kurang berkenan. Mohon dimaafkan, kalau enggak kanker nanti. Apalagi. Baik, itu saja. Sebelum kita mohon berkat Tuhan, mari kita berdoa 3 kali Salam Maria untuk setiap orang yang sakit, khususnya mereka yang berjuang melawan COVID, para tenaga kesehatan yang bekerja keras melayani, membantu mereka, setiap orang lain, para relawan yang juga bekerja membantu para pengambil kebijakan agar bisa menemukan cara-cara terbaik, dan juga bagi masyarakat semuanya agar sungguh-sungguh bersatu hati dan bersatu juga dalam tindakan untuk saling mendukung dalam situasi sulit ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian beserta seluruh keluarga, doa, niat, dan usaha kita, serta setiap orang yang kita doakan. Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara terkasih, misa mengenang 7 hari berpulangnya Ibu Maria Sriwidarti sudah selesai. Syukur pada Pergilah mewartakan kasih dan kerahiman Tuhan. Amin. Mari kita menyanyikan lagu pujian, lagu penutup Ratu Rosari. Ratu Rosari, Ratu terkudus, Bunda melahirkan Tuhanku Yesus. Di muka tatamu, anakmu berseru, doakan kami Maria, doakan kami Maria. Ratu Rosari, Ratu tersuci, kami anakmu bernada memuji. Nyanyian pujian, nada pengharapan, lindungi kami Maria, lindungi kami Maria. Terima kasih Romo Nano untuk merayakan Ekaristi bersama kami sekeluarga. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyelenggaraan misa perayaan Ekaristi ini. Silakan kita serahkan ke Bu Denita dan Pak De Mario. Kami minta maaf mau live duluan ya. Selamat malam. Oke. Oh iya, Tante Ola. Ya. Oke. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk di sini juga ada teman-teman untuk Romo dan juga untuk teman-temannya Ibu sama Bapak yang juga ikut hadir dalam misa ini. Terima kasih masih mau berpartisipasi untuk mengenang 7 hari wafatnya Ibu kami, Ibu Maria Sriwidarti. Ya. Nanti kita ketemu lagi di misa yang ke-40 hari nanti. Mungkin mau menyampaikan sesuatu atau dari teman-teman Bapak Bu yang menyampaikan sesuatu. Ya, kami sebagai anak-anak dan keluarga cucu juga dari Eyang T, Maria Sriwidarti dan Eyang Kung, Bapak Yohanes Maribowo, mengucapkan terima kasih untuk Romo Nano waktu untuk mempersembahkan di Eyang T, juga Bapak Ibu, lingkungan Trisia tempat kami bersekutu, lingkungan Santo Petrus tempat bersekutunya Eyang T dan Eyang Kong, dan juga dari Eyang T dan Eyang Kong, sahabat-sahabat dari Eyang T dan Eyang Kong selama mereka dirawat sampai dengan saat ini sudah bahagia kekal, damai kekal di surga. Terima kasih sudah meluangkan waktunya berkenan untuk hadir di acara malam ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, melindungi kita semua, dan salam sehat untuk semuanya. Terima kasih, matur suwun.
Kita belum foto ya, kita foto dulu kali ya. Oh iya boleh foto. Sebelum Foto, buka Boleh. kamera. sebelum live ya, foto dulu. Tolong. Buka kameranya. Ya. 1, 2, 3, layar pertama. Osya, tolong di sini agak ada error. Osya bisa tolong foto? Osya, Ya, halo, oke. hitung. Oke, untuk slide pertama, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, untuk yang slide kedua, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sudah. Oke, terima kasih. Ini juga ada Mbak Atta. Mbak Atta ini anaknya kakaknya Ibu yang nomor 1 ya, Mbak Atta. Yang di Ada 35 orang tadi yang ikut. 35 orang. Lumayan. Di atas 30 terus tiap malam. Hari ke-40 tanggal nanti disampaikan ya. Untuk Eyangkung hari ke-40. Nanti fasilitasi mungkin dari Roma kali ya. Oke. Ada yang mau bicara silakan. Ada foto-foto Yangkung di Denpo ya? belum dapat sih. Nggak ada. Mungkin nanti yang pas hari ke-40 nanti kita coba kita bikin ini. Oke, terima kasih semua. Tante Lela, terima kasih. Sampai beristirahat. Ada Tante Nike, Tante Lan. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Pakai APD.